tuh apalagi sekarang COVID ya, gue tuh nggak bisa kayak dulu nih keluar kota kemana-kemana. Tapi 2 tahun lalu gue tuh rutin banget road trip se-Indo. Saya Jevanka mau ngajak teman-teman Vapers buat belanja lagi ke Vape Store. Cuma orang tuh taunya gue influence vape gitu kan, influencer vape. Sebenarnya 5 tahun lalu atau 6 atau 7 tahun lalu bahkan ya, itu gue udah sempet kerja di salah satu distri vape. Jadi gue tuh kenalnya ke distri dulu, toko, baru ke nerjunnya ke si influencer vape ini. Oke, kita kembali lagi di program Apito. Baik lagi sama gua Andika. Oke, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi kita copot aja maskernya. Pada kali ini kita kedatangan tamu, dan kali ini bukan toko vape, bukan distributor, tapi influencer vape. Nah, siapakah influencer vape yang pada kali ini kita akan obrol-ngobrol bareng? Nah, ini dia, Jevanka. Halo Boleh semua. dibuka maskernya? Halo, gue Jevanka. Pekerjaan saat ini masih sama branding. Kalau kata orang influencer ya, tapi aku masih ya di bawah lah. Oke, Jevanka, apa kabar? Puji Tuhan baik. Panggilannya Jevanka apa J? J ya? J. Banyak orang yang mengenal lo sebagai influencer vape nih. Influencer vape itu sebenarnya menurut lo apa sih? Influencer vape sebenarnya influence sendiri adalah orang yang bisa nge-influence, narik, ngajak gitu ya, branding. Tapi karena ada vape-nya jadi lebih ke vape. Produk-produk vape iya, ya. kebanyakan vape, mostly vape. Oke. Sebenarnya kerjaannya ngapain aja? Gua pribadi Nah, kalau lo gimana? atau dari toko nih? Dari lo dong. Dari gua. Kerjaan gua sebenarnya yang pertama pasti ada produk baru, karena kan setiap bulan, bahkan nggak setiap bulan ya sekarang, kayak udah minggu sekali udah ada produk baru, mau device ataupun liquid. Sekali nah itu gue pasti harus pelajarin dulu produknya apa, kelebihan kekurangannya apa, cocoknya di mana, dan gue harus tahu si produk ini tuh gimana supaya gue bisa jelasin dengan bahasa gue ke followers gue juga, ke teman-teman. Ke vapers ya. Betul. Ke vapers ya. Lu mulai terjun di bidang influence vape ini sejak kapan? Baru berapa tahun sih, cuma fokusnya baru 2-3 tahun ini. Oke, baru 2-3 tahun. Cuma ini. orang tuh taunya gue influence vape gitu kan, influencer vape. Sebenarnya 5 tahun lalu atau 6 atau 7 tahun lalu bahkan ya, itu gue udah sempet kerja di salah satu distri vape. Jadi gue tuh kenalnya ke distri dulu, toko, baru ke nerjunnya ke si influencer vape ini. Gitu. Oh, dulu lu sempat kerja di distributor ya vape ya. Oke. Tadi kan lu mention bahwa lu sebagai influencer vape sekarang ini ya, lu mempelajari produk apa segala macam gitu ya. Kenapa lu melakukan itu gitu? Karena gini Dik, awalnya dulu ya, 5 tahun lalu sama sekarang, 5 tahun lalu lu nyari vapers nggak sebanyak sekarang. Benar. Cari vape store nggak sebanyak sekarang ya kan? Betul. Itu yang tahu produk itu sedikit banget. Even toko pun belum tentu tahu kelebihan dari si device ini apa, liquid ini apa. Dulu bahkan belum ada produk lokal ya, liquid sama device ya kan. Dulu masih karena gua US sama Malay ya, sebelum banyaknya. kerja di distri ini gua udah nge-vape. Jadi pas gua masuk ke sini, gua udah tahu nih basicnya, gua udah bisa coiling, gua udah bisa ngulik-ngulik device ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah pada saat itu awalnya itu banyak orang yang mau nge-vape, tapi dulu kan nggak ada pot cartridge gini. Iya. Nggak segampang sekarang. Dulu tuh lu bener-bener harus coiling, lu harus tahu resistennya berapa. Iya, nah itu. Jadi kalau menurut gua sih itu yang awal gua nggak nge-influence followers ya, tapi lebih teman-teman nih, bokap gua, saudara gua, temen gua gitu. Sekitar gua dulu sampai akhirnya tuh berlanjut terus. Pas gua kerja di distri, satu kantor ini yang ngerti device cuma beberapa. Jadi pas ada barang baru pasti gue buka, oh ini kelebihannya ini, dan gue bisa menjelaskan itu ke si distri, ke WS, ke toko. Ini lu gandengnya sama RDA ya, lu gandengnya pakai ininya gini. Oh oke, gitu. Oke. Jadi lu memang benar-benar sebagai sosok Jevanka itu juga kalau misalnya ada produk A, lu juga harus ngerti banget ya tentang produk ini sebelum lu ngasih tahu ke teman-teman lo. Ya, kalau lu nggak ngerti tapi lu mau narik orang buat beli ini,
bingung kan gimana, Iya, ya kan? Heeh. Apa kelebihannya, bedanya apa? Jangan beli kucing dalam karung ya kan? Betul. Itu sekarang itu influencer vape tuh banyak. Banyak banget. Banyak banget kan. Setuju. Atau ada yang baru, masih Iya. ada yang lama juga. Tapi menurut lo yang ideal menurut Jevanka? Kalau gua pribadi, sebenarnya kalau gua ya, gua bukan bilang ideal atau enggak, tapi kalau gua pribadi, gua mau mencoba sesuatu yang baru terus. Kayak misalnya sekarang kan ada Instagram, ada TikTok, Yep. ada Clubhouse, ada apa, banyak banget sosmed Yep. kan. Mm. Jadi gue ngikutin trennya tuh. Oh, kita lagi booming Instagram nih. Di Instagram tuh bisa bikin apa aja. Mm. Apa yang banyak disukain di Instagram dari market Oke. Instagram. Mm. Beda lagi sama di TikTok. Di TikTok gue bikin kontennya tuh udah bener-bener totally beda sama yang di Instagram. Gue coba juga nyemplung di sana. Bisa nggak ya vape masuk di sini? Karena lumayan pro kontra kan waktu itu ya. Yeah. Dan susah banget masuk ke TikTok di awal, itu susah banget. Oke. Itu jadi kalau misalnya kayak idealnya apa? Gue coba hal baru terus kalau misalnya kayak sebelumnya ya, oh influencer vape cantik ya kan, tapi boring gak sih terlalu banyak yang cantik? Terus Iya nggak? lu nggak cantik gitu? Kalau gue sih gimana ya, kulit gue aja begini Oke. Pak. Lo kita ya cantik lah. Ji. Karena kalau gue lebih kayak suka yang berbeda, Oke. spesial, tapi gue punya engagement yang cukup baik sama followers gue ataupun user, toko, distri itu sih. Oke. Itu apalagi sekarang COVID ya. Heeh. Gue tuh nggak bisa kayak dulu nih keluar kota kemana. Tapi 2 tahun lalu gue tuh rutin banget road trip Oke. se-Indo, paling jauh ke Sorong. Dan itu lu membawa produk atau memang lu membawa diri lu sebagai Jevanka aja gitu? Kalau road trip itu biasanya gue ada kerjasama sama produk, sama brand. Oke. Tapi kalau yang akhir-akhir ini lagi gue coba nih, sekarang gue lagi kayak bikin dari gue sendiri nih. Gue Jevanka mau support toko supaya orang-orang balik lagi kalau beli vape ke toko bukan online. Jadi gue kayak bikin konten lebih ke TikTok sih ini. Bikin konten TikTok seputar masalah vape di vape store. Iya. Entah lu kayak misalnya, Itu keren sih. iya kayak misalnya kemarin gue ke Batam. Maksudnya gue nggak benar-benar info orang vape gue di sana. Iya. Tapi ternyata user vape sama orang tokonya pada notice gue ada di sana. Akhirnya gue mampir ke satu toko, yaudah kita bikin TikTok ya, bikin Iya. konten buat toko dan buat konten gue juga. Siapa tahu bisa sama-sama bantu, ya kan? Jadi gue cuma bikin konten kayak kendala lu, tipe-tipe macem customer yang datang, mau yang perhitungan, pelit, royal atau Iya. apa, kita bikin semua ya. Apa aja keluhan-keluhan lo, sebutin. Ini KJ, ini. Nah itu gue olah jadi satu konten. Jadi konten, dan itu menarik sih karena lu berani bergerak berarti sebagai influencer industrinya. Karena, nah ini yang perlu di note juga dik. Banyak orang yang masuk ke vape, ada yang suka hobi, kerjaan, tapi emang ada beberapa orang yang kayak gue suka, gue bakal totalitasin karena gue mau industrinya ini bagus, semuanya baik dan kedepannya semakin lebih baik lagi ya kan. Itu kayak sekarang gue sendiri, emangnya ada yang bayar? Gak ada. Iya. Gue bener-bener bawa sendiri, gue bawa tim, gue ngedit sendiri. Impactnya ke gue itu adalah gue cukup senang kalau toko-toko ini mulai semangat lagi semuanya serentak. Itu. Even lu juga merasakan itu ya? Iya, menurut gue ya. Tapi kan kalau orang-orang beda ya. Ada yang kayak emang kalau ada kerjaan baru gue mau. Ada nggak pesan-pesan dari lu nih sebagai Jevanka yang sudah saat ini jadi gitu ya, jadi Jevanka saat ini gitu ya, ke teman-teman yang mungkin tertarik di dunia influencer vape gitu ya, atau mungkin yang berkaitan dengan buzzer lah apa segala macam? Ini sebenarnya gue udah sering banget sharing tentang ini. Oke. Karena lu tahu sendiri sekarang banyak banget buzzer, banyak banget influencer baru, tapi agak melenceng nih kan arahnya kan ya. Nah, lu sebelum nyemplung ke sini jangan cuma mikir bagusnya doang, tapi lu juga harus tahu tanggung jawab lu tuh apa aja. Oke, that's Gitu. the point. Kalau lu Maksudnya cuman apa- kayak gue apa mau aja? dapat produk, gue mau nge-vape tapi gue nggak mau beli vape, gue mau cari duit di sini, nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi lu mesti note itu tanggung jawabnya apa aja yang mesti lu sampaikan ke market supaya lu bisa narik mereka dengan hal yang positif ya. Karena tujuan kita kan emang narik vapers baru semakin banyak supaya banyak yang beralih juga gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya tips sebagai influencer, pahamin dulu baik buruknya kalau nanti lu mau atau lu udah siap di posisi itu. Kalau misalnya yang kedua, kan orang kadang image-nya kalau influencer harus cantik, harus punya kamera, harus punya ini itu segala macam.
Nggak juga sebenarnya. Kalau gue awal dulu gue dulu punya kamera. Gue itu nggak cantik, bahkan gue dulu nggak pernah mau make up. Tapi gue suka apa yang gue suka fotografi, gue tuangkan itu ke vape. Jadi gue olah supaya hasilnya maksimal gitu kan. Maksimalin yang ada sama kalian, yang kalian punya. Terus coba cari apa ya jatuhnya brand image lu tuh mau kayak gimana, mau seksi, mau cantik, mau lucu, fun, gitu. Lu mesti ada satu benang merah tuh. Jadi orang udah tahu, oh JJ itu influence yang bisa narik ke user dan retail. Oh si ini tuh cantik. Oh si ini tuh review kayak gitu-gitu. Itu penting karena menurut gue sebagai produsen gitu ya. Kalau misalnya ketemu sama 1-2 influencer gitu ya, atau satu kelompok influencer, dan akhirnya satu kelompok influencer ini bisa membantu produk gua dengan cara yang benar, akhirnya ada impact untuk penjualan juga jadi bagus. Ya itu kan jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Bukan cuma sekedar kita sebagai produsen atau sebagai toko gitu ya cuman buang duit gitu loh. Betul kan? Nah itu banyak influencer yang gua taunya gua dibayar, gua foto udah posting. Tapi mereka nggak pernah ngecek apakah si produk ini rembes nggak nih di pasar nih ya kan? Laku nggak nih di pasar gitu kan? Taunya pokoknya udah ya 1 post, udah ya 2 post. Ya sebenarnya emang sah-sah aja lu udah posting. Tapi kan kalau misalnya lu tahu jalur distri atau jalur penjualannya tuh gimana, kekurangannya di mana, itu lebih bagus lagi aja. Mengenai masalah banyaknya toko baru muncul, terus kemudian masalah harga dan lain sebagainya. Lu sebagai seorang influencer vape itu gimana sih nyikapinnya? Dan kalau misalnya lu ada pesan ke teman-teman yang influencer lainnya, apa yang akan lu sampaikan juga mengenai masalah industri vape ini? Industri vape-nya maksudnya gimana nih? Kalau semakin banyak toko baru yang muncul, banyak toko baru nih muncul nih. Menurut gue sih itu fine-fine aja, itu bagus kan? Bagus. Tapi banyak juga toko yang mulai menyerah gitu ya. Bukan menyerah ya, tapi apa ya? Wah, ini masalah. Makin banyak yang muncul kan berarti makin tinggi persaingan. Betul. Kalau gua tipe orang kalau semakin banyak itu kan jatuhnya persaingan ya. Gua semakin terpicu gimana caranya gua harus tetap survive dan lebih semangat lagi supaya gua lebih rame lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya menanggapi semakin banyak toko ya pasti semakin bagus kan. Karena berarti di vape ini peminatnya tuh semakin banyak. Semakin mempermudah user atau vapers yang baru buat menemukan vape gitu kan. Tapi kalau misalnya persaingan ya jatuhnya nggak cuma di toko, kayak di influencer sendiri pasti setiap harinya atau setiap bulannya banyak yang baru-baru juga. Tapi gimana caranya supaya kalian tetap satu tingkat di atas mereka yang baru-baru. Karena kan pasti mereka yang udah ada sebelumnya lebih paham dong daripada yang baru, ya kan? Udah terjun duluan. Betul. Ya kan? Ini pertanyaan terakhir. Ini menguji Jevanka sebagai influencer. Apa nih? Menurut lo, dengan lo yang sudah lakukan sampai sekarang, impactnya kalau influencer itu, kalau menurut gua adalah influencer vape, salah satu tugasnya ya adalah memperbanyak vapers. Betul kan? Betul. Nah, menurut lu di saat ini, lu sudah berhasil apa belum? Kalau sudah, apa yang akan lu lakukan next? Kalau belum, apa yang akan lu lakukan next? Jujur ya, sebenarnya sampai sekarang pasti ada aja yang kayak DM atau enggak tanya atau enggak telepon yang kenal gue pribadi. Gue mau coba nge-vape, dan itu kalau berhasil atau enggak menurut gue bisa katakan berhasil karena gue banyak menarik keluarga, teman, bahkan orang lain yang dari followers gue itu bisa beralih ke vape gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dikatakan berhasil, apakah gue merasa udah cukup? Enggak, karena masih banyak lagi yang belum gitu. Dan itu pasti setiap harinya atau setiap minggu, setiap bulannya akan ada terus yang baru kayak gitu. Oke, jadi memang dari lo nya sendiri emang juga targetnya adalah itu sebenarnya. Masih belum semua nih, masih banyak nih orang-orang yang bisa lo jangkau ya. Dan itu lumayan kompleks untuk dijelasin ke user baru sebenarnya. Banyak banget tantangannya. Betul. Kayak misalnya gue harus tahu dulu lo pakai rokoknya apa sebelumnya. Ya. Terus lo ngerokoknya tuh berapa banyak sehari. Lo suka mentol atau enggak. Ya kan? Terus gue harus menyeleksi device yang sekarang lagi ada di pasar yang cocok dengan si orang ini. Betul. Itu jadi gue mesti kayak mikir dulu nih, oh lo pakai liquid ini,
device-nya Oke. ini. Itu menarik dan influencer vape harusnya berani melakukan itu di umum ya, nggak cuman posting di sosial media lah ya ibaratnya ya. Makanya kalau di Instagram gua tuh kalau dilihat komennya sama DM-nya itu lebih banyak DM-nya. Oh gitu. Lebih banyak DM-nya karena mereka mau nanya tuh malu. Jadi Oke. dia pasti nanya, "KJ, sorry mau tanya kalau misalnya mau coba vape di awal Bagusnya cocoknya apa? pakai apa ya?" Apa? Gue langsung tanya, "Lu ngerokoknya apa? Sehari seberapa Ah. banyak? Budgetnya mau yang berapa? Yang murah atau yang gimana?" Oke. Pasti kayak gitu. Menurut lo sebagai influencer vape, Hmm. AVI itu apa? Kalau gue sih dengan adanya AVI ya, itu sebenarnya juga ngebantu gue. Oke. Karena kan ada bukan komunitas ya, asosiasi yang benar-benar bisa ngerangkul semua kan. Entah itu masalah di retail, di industri, penjualan, produk, produsen, influencer, semuanya ada benang merahnya nih. Iya. Ada si pusatnya juga gitu kan. Jadi orang-orang yang ada kendala apa bisa lempar, terus kita bisa duduk bareng gimana nih baiknya kayak gitu. Karena pasti nggak cuma di industri vape sih, di semua bidang akan ada tahap yang mengalami itu. Dan kita kalau misalnya lu gua nggak bakal ketemu tuh titik Iya, poinnya betul. mau bagaimana nih kelanjutannya. Ibaratnya kalau kita mau ada campaign Betul. dari pusat bisa kali ya. Kayak misalnya dulu kita branding apa tahun berapa ya itu yang ronsen paru-paru. Ya, ronsen paru-paru. Kalau kita nggak semuanya ngumpul, ya mungkin kita nggak kayak sekarang. Iya Ya kan? Betul. Karena yang jalan cuma mungkin sekelompok orang tertentu. Karena gue pribadi ngerasain, aduh gimana ya, toko ngerasain gimana ya, user vape juga ngerasain dak-dik-duk juga gitu kan. Iya. Tapi karena kita ngumpul duduk bareng, ayo kita buat gerakan gini-gini gimana, setuju? Ya udah ayo. Gitu. Cuma kalau misalnya saran gue, kan banyak toko baru, banyak orang-orang baru, ya tetap rangkul semua. Mau dia ada, kadang mereka melakukan bukan kesalahan ya, sesuatu yang kurang pas karena mereka nggak tahu, karena mereka baru, Karena ya mereka kan? baru. Dan kalau misalnya, bro, ayo sini duduk, ini harusnya tuh kayak gini, ini harusnya begini, mungkin aja dia, oh oke, gue nggak tahu sebelumnya. Iya. Oke. Itulah bincang-bincang kita kali ini di AVI Talk bersama dengan Jevanka, salah satu influencer vape di Indonesia. Dan buat teman-teman toko, buat teman-teman distributor, buat teman-teman produsen, dan juga teman-teman influencer ataupun vapers. Nah, ini simak tips dan triknya Jevanka yang sampai saat ini survive menjadi influencer vape ya dia ya. Thank you Jevanka Sama-sama. udah Thank you ngobrol-ngobrol, juga. udah sharing-sharing di AVI Talk kali ini, dan sukses buat plannya, buat Amin. influencer vape-nya dan seterusnya. Amin. Thank you Jevanka. Jangan lupa teman-teman kalau suka sama kontennya ini di like, di komen dan juga di share ke teman-teman ya. See you.